Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Febrian dan rekan saya Bunga Boenli. Di sini kita akan menjelaskan materi yang berjudul validitas instrumen penelitian. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan juga kecematan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Validitas merujuk pada suatu ukuran yang menjamin bahwa suatu variabel yang diukur benar-benar merupakan variabel yang memang diteliti. Suatu tes akan mempunyai validitas yang tinggi jika mampu menjalankan fungsinya sebagai alat ukur, mampu memberikan hasil pengukuran yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan dari dikembangkannya instrumen tersebut. Validitas tes dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu validitas isi, validitas hubungan kriteria, dan validitas konstruk. Meskipun validitas dapat dilakukan dengan berbagai jenis validitas tersebut, tetapi penelitian dapat memilih salah satu jenis validasi yang disesuaikan dengan tujuan pengembangan instrumen. Untuk penjelasan 3 kelompok validitas tes tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya. Validitas isi merujuk pada sejauh mana isi suatu instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas isi dapat dilihat dalam konteks pembelajaran sebagai kesesuaian soal atau materi ujian dengan materi yang telah dipelajari oleh siswa. Pengujian validitas isi melibatkan logika atau analisis rasional, dengan memeriksa apakah item-item soal sesuai dengan kisi-kisinya. Validitas isi dapat dianggap sebagai penilaian yang bersifat subjektif atau individual, karena melibatkan keputusan berdasarkan pandangan individu. Validitas isi dibagi menjadi dua, yaitu validitas muka dan validitas logis. Validitas muka terpenuhi jika seorang ahli menilai tes dan menyimpulkan bahwa tes tersebut mengukur ciri yang relevan. Contoh validitas muka adalah ketika seseorang ahli dalam penilaian menyatakan bahwa tes aritmetika sebenarnya mengukur kemampuan aritmetik. Validitas logis melibatkan definisi tingkah laku yang akan diukur menggunakan tes atau item yang memiliki dasar logis. Validitas logis merupakan tipe yang lebih canggih dan modern dari validitas muka yang melibatkan definisi tingkah laku untuk diukur dengan tes atau desain item yang memiliki dasar logis. Validitas isi mempunyai keterbatasan, yaitu didasarkan pada keputusan subjektif, sehingga dapat terjadi kesalahan dalam penilaian. Meskipun demikian, menentukan validitas isi umumnya menjadi perhatian utama dalam pengembangan instrumen. Yang kedua ada validitas kriteria. Validitas kriteria dikenal dengan nama lain yaitu validitas empiris. Validitas kriteria digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan suatu kriteria. Kriteria adalah beberapa perilaku di mana nilai tes dapat digunakan untuk memprediksi. Validitas hubungan kriteria diekspresikan sebagai sebuah koefisien korelasi antara skor tes atau prediktor dengan skor kriteria. Untuk menghitung besarnya korelasi, dapat digunakan rumus korelasi produk momen Pearson. Validitas kriteria mempunyai dua jenis. Yang pertama yaitu validitas kriteria internal. Validitas kriteria internal menggunakan tes itu sendiri sebagai kriteria validitas butir yang diukur dengan korelasi antara item atau butir dengan skor total tes. Yang kedua, validitas kriteria eksternal. Validitas kriteria eksternal menggunakan skor dari tes lain sebagai kriteria yang dianggap baku atau dapat dipercaya. Menurut penggunaannya, validitas kriteria akan berfungsi dalam penentuan validitas konkuren, yaitu digunakan dalam waktu yang sama atau berdekatan. Jika dimanfaatkan pada waktu yang akan datang, maka disebut sebagai validitas prediktif. Contohnya, peneliti mengkorelasikan skor tes matematika kelas 4 dengan hasil pelajaran matematika siswa di kelas 12 SMA. Yang ketiga ada validitas konstruk. Berfokus pada pengukuran suatu tes terhadap karakteristik atau konstruk khusus. Validitas konstruk melibatkan sifat seperti kedisiplinan, kecemasan, kecerdasan, motivasi, dan sebagainya. Validitas konstruk sangat penting untuk menilai individu pada kemampuan dan karakteristik psikologis tertentu dan mengukur sejauh mana tes mencerminkan konstruk, teoretik, atau trait yang diukur. Teknik pengujian validitas konstruk yaitu mencocokkan faktor-faktor dalam instrumen dengan aspek yang diukur dan pengujian dengan cara multi-trait, multi-metode, atau pendekatan logis dan empiris. Pendekatan logis melibatkan pemeriksaan unsur-unsur tes untuk memastikan relevansinya dengan konstruk. Pendekatan empiris melibatkan hubungan internal dan eksternal yang sesuai dengan konstruk.
akan menjelaskan penggunaan SPSS untuk memberi bukti validitas. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan SPSS untuk memberi bukti validitas bukti dari suatu instrumen penelitian. Yang pertama, masukkan data ke SPSS. Klik File, New, lalu Data. Klik variabel View atau kanan bawah, ketikkan nama B1, B2, dan seterusnya hingga total pada kolom Name, seperti gambar 3.1. Lalu klik Data View di kiri bawah dan masukkan data hasil uji coba yang diperoleh, sesuai dengan gambar 3.2. Menyimpan data, klik File, Save, kemudian berikan nama pada data tersebut. Yang selanjutnya adalah mengolah data. Klik Analyze di menu, lalu Correlate dan Bivariate sesuai dengan gambar 3.3. Pindahkan item dan totalnya ke kotak sebelah kanan, kemudian bagian Correlation Coefficient klik Person, lalu klik OK untuk memperoleh hasil outputnya sesuai dengan gambar 3.4. Lalu akan muncul output yang ada di PPT ini. Terus untuk menentukan item yang valid, pastikan output SPSS dapat dilihat nilai korelasi item dengan skor total. Jika nilainya lebih dari 0,514 atau Airtable, maka bukti tersebut valid. Dari output SPSS tersebut diketahui bahwa butir yang valid adalah butir soal nomor 1, 3, 4. Sekian video pembahasan tentang validitas instrumen penelitian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.